Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadi Ahmad Salim dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM 124922020. Hari ini saya akan membahas salah satu isu penting dalam makroekonomi yaitu pengangguran. Kita akan memahami apa itu pengangguran, jenis-jenisnya, serta bagaimana kondisi pengangguran di Indonesia saat ini. Secara sederhana, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi di suatu negara. Pengangguran tidak semuanya sama, terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang sifatnya sementara seperti friksional, ada pula yang lebih serius seperti struktural dan siklikal yang muncul akibat masalah ekonomi nasional. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yaitu berpindah kerja secara sementara. Misal seperti buruh yang resign dari pabrik, kemudian dia ingin bekerja di pabrik lain, tetapi bekerjanya tuh 3 bulan setelah dia memutuskan untuk resign. Jadi dalam waktu 3 bulan itu dia termasuk dalam pengangguran sementara atau pengangguran friksional. Yang kedua yaitu pengangguran struktural karena adanya perubahan teknologi atau struktur industri. Yang ketiga pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terpengaruh oleh musim. Contohnya yaitu petani yang bekerja ketika menanam dan juga ketika musim panen. Kemudian ada lagi yaitu nelayan yang sangat dipengaruhi oleh angin laut, yaitu untuk ketika dia ingin pergi nelayan itu tergantung pada cuaca atau musim angin laut tersebut. Dan yang keempat itu ada pengangguran siklikal, yaitu karena resesi atau penurunan ekonomi secara nasional, contohnya ketika pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sempat melonjak pada masa pandemi COVID-19. Namun mulai turun secara bertahap sejak 2021, dan per Februari 2024 TPT berada di sekitar 5,32%. Kemudian apa sih dampaknya pengangguran ini bagi ekonomi dan juga sosial? Yaitu tingginya pengangguran berdampak langsung pada ekonomi dan juga sosial, mulai dari turunnya konsumsi rumah tangga hingga meningkatnya ketimpangan sosial. Contoh nyata kasus pengangguran di Indonesia yaitu adanya tantangan utama adalah mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri serta rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sektor yang terdampak yaitu manufaktur, pariwisata, dan juga UMKM pasca COVID-19. Lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini? Yaitu dengan menciptakan kartu prakerja, kemudian ada pelatihan vokasi dan juga peningkatan investasi. Lalu solusi apa saja yang dapat kita tekankan untuk mengatasi pengangguran di Indonesia saat ini? Yaitu yang pertama melalui peningkatan skill individu untuk tenaga kerja, yang kedua dorongan terhadap ekonomi digital, dan yang ketiga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pengangguran bukan hanya masalah angka. Pengangguran adalah masalah ekonomi dan sosial, juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Dengan strategi yang tepat,
kita bisa mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah peluang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Mohon maaf, selebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.